Proses FCFS yang mana proses datang duluan itulah yang akan dilayani pertama kali sampai selesai. Masuk ke proses A. Proses A berjalan. Proses A selesai, maka dilanjutkan ke proses B. Masuk ke proses B. Proses B berjalan. Proses B selesai, maka akan dilanjutkan ke proses C. Masuk ke proses C. Proses C berjalan. Proses C selesai, maka dilanjutkan ke proses D. Masuk ke proses D, karena proses D cuma sedikit. Masuk ke proses E. Proses E berjalan. Proses E selesai, maka sekarang mencari ST, FT, dan RT. Sekarang mencari TI dan TR. TI sama dengan 62, RT jumlahnya semua. TR TI dibagi dengan jumlah proses, TR 62/5, hasilnya adalah 12/4M. Selesai. Pertama kita urutkan dahulu prosesnya. Urutan prosesnya yaitu dimulai dari proses yaitu memiliki AT atau arrival time paling kecil. Jumlah BT sama dengan 30, maka buat kotak sebanyak 30 buah. Pertama kali proses yang akan jalan adalah proses dengan AT yang terkecil A. Proses A berjalan dan bertemu proses B. Maka B akan dikerjakan. Proses B berjalan dan bertemu proses C. Proses B mempunyai BT lebih kecil dari proses C, maka proses B tetap berjalan. Proses B mempunyai BT dengan proses D, proses B. Proses B tetap berjalan. Tersisa proses A, C, D, E. Proses D berjalan. Proses D selesai karena memiliki 1 BT. Tersisa proses A, C, E. Proses A tidak bertemu dengan proses lain, maka proses A tetap berjalan. Proses A selesai. Proses C berjalan.
Proses C tidak bertemu dengan proses lain, maka proses C tetap berjalan. Proses C selesai. Hanya tersisa proses E, maka proses E akan dikerjakan hingga selesai. Proses E berjalan. Proses E selesai, semua proses selesai. Sekarang mencari ST, FT, dan RT. Sekarang mencari ST, FT, dan RT. Sekarang mencari ST, FT, dan RT. Mencari TI dan TR. TI adalah sama dengan 53, TI sama dengan RT dijumlahkan semua. TR adalah 53/5, hasilnya adalah 10,6 ms. Proses selesai. Pertama kita urutkan dahulu prosesnya. Urutan prosesnya yaitu dimulai dari proses yang memiliki AT. Jumlah BT 30, maka buat kotak sebanyak 30 buah. Pertama kali proses kita jalankan adalah proses AT terkecil yaitu A. Pada MPSJF proses A berjalan. Proses A selesai, tersisa proses B, C, D, E. Proses D berjalan, proses D selesai, tersisa B, C, E. Proses B berjalan, proses B tidak bertemu proses lain, maka proses B tetap berjalan. Proses B selesai, tersisa C dan E. Karena proses C memiliki BT terkecil, maka proses C berjalan. Proses C tidak bertemu dengan proses lain, proses C selesai. Yang tersisa tinggal proses E, maka proses E berjalan hingga selesai. Proses E berjalan, proses E berjalan. Proses E selesai. Sekarang mencari ST, FT, dan RT. Sekarang mencari TI dan TR.
TI adalah 55, TI sama dengan RT dijumlahkan semua. TR adalah 55/5, hasilnya adalah 11 ms. Selesai. Round robin. Round robin proses yang berdasarkan kuantum. Di sini kita memiliki 3 kuantum, jadi proses yang akan dilayani. Masuk ke proses A. Proses A berjalan. Karena proses A memiliki kuantum, maka dilanjutkan ke proses B. Masuk ke proses B. Proses B berjalan. Proses B selesai karena proses B tidak memiliki kuantum. Masuk ke proses C. Proses C berjalan. Karena proses C memiliki kuantum, maka dilanjutkan ke proses C. Masuk ke proses D karena proses E. Proses E memiliki kuantum. Proses A berjalan. Proses A selesai. Proses A tidak memiliki kuantum, maka proses berikutnya B telah selesai. Proses C berjalan. Proses C selesai karena proses C tidak memiliki melebihi kuantum. Masuk ke proses E, yang tersisa proses E dikerjakan. Proses E berjalan. Proses E selesai. Proses E tidak memiliki kuantum atau melebihi kuantum. Sekarang mencari ST, FT, dan RT. Sekarang mencari TI dan TR. TI adalah 69, TI sama dengan TR dijumlahkan semua. TR adalah 69/5, hasilnya adalah 13/8 ms. Selesai. Demikian, terima kasih.